Horas, 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 balik ke akademi. Datang kembali di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Semangat, semangat para pejuang keadilan. Oke, ada pertanyaan? Ya, tempo hari, tanggal 16 Desember 2024, hasil dari PK 7 terpidana Cirebon itu sudah keluar dengan hasil yang sangat mengecewakan. Ditolak. Itu bagaimana pendapat Anda? Ya, alasannya ada dua kemarin ya. Tidak ada kekilafan hakim. Yang kedua, novum yang diajukan bukan bukti baru. Ya, itulah alasannya. Ya, setiap manusia 1001 alasan gampang ya kalau membuat alasan saja. Cuma alasan yang bertanggung jawab itu susah. Ya. Jadi kemarin itu tanggal 16 Desember 2024 adalah puncak gunung es dari ketidakadilan yang dirasakan oleh kita, rakyat jelata. Ya, bahwa bisa juga kita berikan hari 16 Desember itu adalah hari matinya keadilan bagi rakyat jelata di Republik ini ya. Ya, betapa tidak novum yang merupakan bukti saintifik ya, SMS yang diekstraksi dari HP almarhumah Vina ya, yang berasal dari digital forensik Jabar yang tidak dihadirkan di persidangan pada tahun 2016 dan pada tahun ini dihadirkan sebagai novum ya, salah satu novum malah itu tidak dianggap novum. Saya bingung ya. Begitu juga dengan hasil ekstraksi dari tablet Widi yang saya lakukan dengan algoritma penambangan data di binary garbage ya. Jadi saya saat itu hampir 1 minggu lebih itu di sana untuk berusaha terus karena sudah dihapus datanya oleh Widi, mungkin dianggap tidak berguna. Jadi bersesuaian komunikasi antara dua alat ini ya, HP Samsungnya almarhumah Vina dan tablet Mito T5 dari saudari Widi ya. Jadi bersesuaian dan itulah bukti saintifik yang kita harapkan bisa membebaskan ketujuh terpidana tersebut karena memang ada riwayat panggilan, ada riwayat pesan ya, SMS messages tepat 22.10.14 WIB yang katanya dalam rentang waktu itu terjadi serangkaian ruda paksa dan pembunuhan itu, tetapi ada pesan dan panggilan tersebut. Nah, saya tidak tahu alasan apa hakim ini ya mengatakan bahwa itu bukan novum atau novum yang diajukan bukan yang baru. Ini kan mencari keadilan, Pak Hakim. Ya. Masalah persepsi ya tentang kebaruan itu kan bisa kita pakai sejuta alasan. Ya, itu bukan baru, itu barang lama ya kan. Misalnya mobil baru dibeli dari dealer, sehari yang berikutnya ya ada orang bilang itu sudah mobil bekas. Terus sejumlah orang yang lain bilang itu mobil masih baru. Jadi kalau kita berdebat tentang persepsi kebaruan ya, tetapi menegasikan keadilan bagi orang-orang ini, ketujuh terpidana ini yang dipidana seumur hidup, di mana esensinya? Katanya keadilan itu harus keadilan berdasarkan substantif. Keadilan berbasis materi. Materi artinya evidence. Ya, saya sangat kecewa kemarin sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, saya mencoba untuk memproses kekecewaan saya kemarin. Sedang apa yang terjadi pada Republik ini? Kok sedemikian begininya kalian kepada rakyat kecil? Ya, kok para hakim agung ini kok begininya kalian sanggupnya mengabaikan scientific evidence itu dengan menganggap bahwa itu bukan novum, bukan yang baru. Kenapa kalian berdebat tentang kebaruan, kelamaan, tetapi hilang esensi keadilannya, gitu loh. Hilang perdebatan kalian harusnya. Ya, kalau saya sebagai orang sains ya, perdebatan kalian, kalau ini dulu dihadirkan, SMS messages yang diekstraksi oleh digital forensik Polda Jabar, maka jalannya persidangan berubah tidak? Itu harusnya kalian perdebatkan. Bukan ini baru enggak, ini lama enggak, ini barang bekas enggak, ini sudah enggak. Keadilan itu esensialnya apa, Pak Hakim Agung? Ya saya masih berasumsi bahwa ini tidak dipengaruhi oleh Jarod Richard yang lain. Karena Jarod Richard 1 orang, bisa jadi 10 orang Jarod Richard yang lain. Dengan total harta 1 triliun dan 50 kg emas, ya wajar kami
menduga gitu, berprasangka buruk. Kok bisa alasan kebaruan lah, judex facti, judex juris, apa implementasinya ke lapangan? Bagaimana kalian logikanya menolak bukti SMS tersebut? Kecuali kalian, para hakim, bisa membuktikan bahwa pada saat SMS itu dikirim oleh almarhumah Vina, HP-nya dia berada di orang lain. Itu baru ya fakta dipertentangkan dengan fakta, bukan fakta dilawan dengan asumsi. Fakta dilawan dengan kesimpulan bias. Itu bukan novum, bukan barang baru, bukti baru. Ya siapapun kalau dengan subjektivitas seperti itu, ya tentu ada aja alasannya, Pak Hakim. Sekarang saya tanya, apalah argumen kalian bisa menegasikan itu bukti scientific evidence itu? Apa? Kami perlu penjelasan. Apakah kalian berkesimpulan, oh iya, sesuai dengan pengacara Elsa Sharif, itu ada dua katanya argumennya. Oh, ketika SMS itu atau kolok itu berlangsung, HP-nya sudah ada di tangan pembunuh. Mana? Buktinya mana? Kita jangan, katanya keadilan esensial atau substantif, berbasis evidence, materi. Ya, yang kedua alasannya, pada tahun 2016 lalu belum ada, Polda Jabar tidak memiliki Celebrate UVET untuk mengekstrasi SMS. Terus itu yang dilampirkan apa? Dan itu di persidangan sudah disesuaikan dengan berkas yang ada di tangan jaksa, di depan hakim. Oh, sama yang diekstraksi itu yang dari Polda Jabar. Di tangan pengacara ada, dan di tangan jaksa ada. Kalau itu tidak dipandang sebagai sebuah yang legal, terus siapa yang menaruh itu? Aduh, begitu kecewanya kita hari kemarin ya. Sampai saya nggak bisa. Saya merenung ya, sampai mengheningkan cipta. Kalau sedemikian kerasnya perjuangan para pengacara, para saksi, para ahli saja bisa sedemikian gampang digugurkan dengan alasan tidak ada kekilapan hakim. Novum yang diajukan bukan novum baru. Sedemikian gampang logika itu. Terus bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak bisa mengakses pengacara, apalagi pengacara ternama, ya, mengongkosi para ahli supaya datang. Bagaimana lah nasib rakyat jelata yang lain, Pak Hakim yang mulia? Kalau Anda masih bisa dilabel yang mulia, tentu ini kita akan kritisi. Begitu keluar surat keputusan dari kalian dalam direktori keputusan Mahkamah Agung, kami akan bedah. Ya, kalian memang punya wewenang untuk memutuskan, tetapi kami rakyat punya wewenang juga, punya hak untuk bersuara dan menilai. Ya, kami berharap keputusan kalian berdasarkan logika, kewarasan, dan bukan berdasarkan intervensi kekuasaan yang lebih besar dari kalian, atau melibatkan mafia hukum semacam Jarod Richard. Ya, kami berharap itu, ya, keputusan kalian memiliki fondasi ilmiah juga. Karena ya PK katanya bisa diajukan kalau ada sains and teknologinya. Buktikan dong itu. Saya ingin membaca keputusan kalian, bagaimana kalian bisa menyangkal scientific evidence itu. Ya, bukan kalimat-kalimat hukum, judex facti, judex juris. Terus apa implementasinya? Kenapa itu bukan novum kalian anggap? Itu loh. Ya, kalian memang berwenang dikasih undang-undang, tapi kalian juga manusia. Itu loh, bisa diintervensi, bisa tergiur dengan uang, bisa dan lain-lain. Bukan karena kalian hakim yang mulia terus kami tidak bisa menilai pekerjaan kalian, karena kalian digaji rakyat. Baru kemarin minta naik gaji. Syukurilah itu keringat rakyat. Ya, kami akan menilai begitu keluar, ya, ada di direktori keputusan Mahkamah Agung, maka kami akan bedah satu demi satu statement kalian. Karena rakyat sekarang, ya, dengan kanal-kanal YouTube dan media sosial lainnya, kami berhak bersuara, dan ini harus kita perjuangkan. Kita bongkar lagi, ya, kepada keluarga 7 terpidana. Ya, saya pun kemarin seperti stroke rasanya. Ya, mendengar keputusan itu, saya kira mendapatkan kabar bahagia, ya, karena memang saya hadir di sana 2 kali ya. Nah, saya tahu perjuangan Bapak dan Ibu keluarga ke-8 ya terpidana. Jadi
Ya, apalagi kata-kata yang bisa saya ungkapkan kecuali memang harus semangat lagi. Seperti dibilang Pak Jutek Bongso, ini bukan kiamat, ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan. Tetapi percayalah bahwa kalian mendapat banyak support dari seluruh warga Indonesia yang peduli terhadap keadilan dijunjung tinggi, terutama rakyat jelata yang tidak punya akses duit, akses kekuasaan, akses politik, akses hukum, dan lainnya. Oke, pemirsa, ya kita tunggu saja keputusannya, apa penjelasannya. Ya, nggak mungkin penjelasannya cuma 2 kalimat itu kan. Tidak ada kekilapan hakim, tidak ada novum baru, tentu ada penjelasannya. Dan kita inginkan bukan penjelasan hukum yang dengan istilah-istilah hukum, tetapi lebih pada substansinya apa. Kan begitu, ya. Oke, pemirsa, ya ada pertanyaan lain? Bukan pertanyaan, tapi mengambil dari Tempo. Saya bacakan nama hakimnya ya. Oh, ya, ya. Majelis Hakim yang diketuai Burhan Dahlan dan anggota Yohanes Priyana serta Sigit Triyono. Itu untuk perkara pertama kan? Untuk pertama. PK nomor pemohonnya 198. Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya. Jadi majelis hakimnya diketuai Burhan Dahlan, Yohanes Priyana serta Sigit Triyono. Nah, kalau kalian pernah nonton video kami tentang pembantaian Laskar FPI, 6 Laskar FPI. Nah, majelis hakim yang menolak kasasi 6 Laskar FPI itu ini adalah Yohanes Priyana, ya, salah satunya yang diketuai oleh Desnayeti dan satu lagi Ghazal Basaleh, ya. Jadi Ghazal Basaleh sudah dipenjara 10 tahun, TPPU dan korupsi 62,8 miliar. Nah, kalau hakim ketuanya Ibu Desnayeti menyetujui kasasi itu, ya, dengan dissenting opinion, tapi kalah suara karena Yohanes Priyana dan Ghazal Basaleh inilah yang membuat kasasi dari 6 pembantaian 6 Laskar FPI itu ditolak, ya. Jadi ini Yohanes Priyana ini sudah punya track record yang perlu kita amati secara detail lagi, ya, terus menerus. Terus yang perkara kedua terdaftar dengan nomor 199 PK sekian dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Majelis hakim untuk PK kedua ini terdiri dari Burhan Dahlan sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigit Triyono sebagai anggota. Nah, tetap ketuanya adalah Burhan Dahlan. Terus? Sementara perkara pidana khusus anak terdaftar dengan nomor sekian, berkas perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal, Prim Haryadi. Prim Haryadi, ya. Ya, apa ya? Aduh, kok bisa ya? Dengan jeripayah seperti itu, saya paham sekali jeripayah para pengacara, ya. Pimpinan dari Bang Jutek Bongso. Saya hampir 2 minggu di sana, ya. Mulai yang pertama sampai yang kedua. Padahal untuk yang kedua ini, saya sudah dalam perjalanan pulang saat itu, ya. Untuk ekstraksi tablet dari Widi, ya, saya sudah pulang. Karena memang pada saat itu tidak ada kepastian tablet Widi Mito T55, ya, kalau nggak salah. Itu tidak ada kepastian ada di tangan Pak Jutek Bongso. Jadi ya, daripada berlama-lama saya pulang gitu, ya, dari Cirebon. Jadi pada saat perjalanan, ya, akhirnya kami membatalkan gitu, karena diminta dengan sangat saat itu, ya. Saya sudah bilang, dosen ITB lah yang mengekstraksi, pasti banyak yang bisa itu kan. Karena di Cirebon juga ada katanya ITB cabang Cirebon dan lainnya. Tapi Bang Jutek mendesak saya, akhirnya balik lagi lah kami ke Cirebon untuk mengekstraksi tablet Widi Mito ini, ya, bermerek Mito ini. Jadi seminggu lah lebih saya terus saya kerjakan, ya, sampai ada di dalam digital BIN itu, terus ada muncul karakter-karakter spesial yang memang karena kalau di digital BIN itu dia ditimpa gitu, ya. Saya tampilkanlah apa adanya. Nah, kalau usaha semacam ini saja bisa dipandang sebelah mata bahwa itu bukan novum, terus novum itu apa, Pak Hakim? Apalagi lah yang mau kami lakukan, ya. Apalagi yang bisa kami lakukan. Jangan karena kalian berwenang, diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk memutuskan perkara, terus kalian bilang, suka-sukaku. Tahu siapa? Kami hakim. Ya, kalau sudah seperti itu, lain kali kalian minta gaji, hakim akan kami bilang, nggak usah, Pak. Memang mereka siapa? Kerjaannya nggak becus. Ngapain dikasih gaji? Gitu. Kita saling berbalasan. Ya. Janganlah mentang-mentang kalian dikasih wewenang oleh undang-undang, kalian pakai wewenang itu tanpa dasar, tidak bertanggung jawab. Kami sungguh kecewa dan kecewa.
Bagaimana peradaban hukum kita di Indonesia ini dengan gampang menegasikan, menihilkan digital evidence. Luar biasa. Oke pemirsa, sampai sekian dulu video kami. Tonton lagi video kami selanjutnya. Horas!